Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanadil Kostolani dengan NRP 15/2024-121. Di sini saya akan mengerjakan tugas video presentasi tugas besar. Nah, yang pertama disuruh menjelaskan alur project. Nah, di sini alurnya jadi seperti ini, akan muncul tampilan dulu. Terus kita pencet masuk. Terus di form kedua nanti login. Kalau yang belum punya akun bisa daftar dulu. Terus pas masuk bisa login sebagai admin atau pasien. Terus di form 3, nah kalau di admin kita bisa melihat data transaksi, data pabrik, data distribusi, dan data obat. Nah, di dalamnya kita bisa mengeditnya juga. Terus yang keempat, ini buat daftar, sama seperti ini tampilannya. Terus yang kelima, data obat. Nah, data obatnya seperti ini. Jika tadi kan di dashboard admin kan ada data obat, nah tampilannya seperti ini. Terus data pabrik seperti ini. Terus data distributor seperti ini. Kita tinggal mengedit saja sesuai kemauan. Terus data transaksi seperti ini, sama dashboard pasien. Nah, saat masuk pasien cuman muncul halaman seperti ini, cuman bisa cari obat sama melihat katalog obat dan cek harga. Oke, selanjutnya kita ke codingannya. Nah, codingan untuk data modulnya ada Z connection, Z query, terus data source, sama udah. Z query nya ada 5 dan data source nya ada 4. Terus ke form 1. Nah, di sini ada tombol image, button login. Nah, jadi form 1 ini untuk menampilkan form yang pertama. Terus jika kita pencet tombolnya akan langsung muncul form 2, show modal. Di sini button satu klik show modal. Terus yang keduanya ada edit, image, label, bit button. Nah, di sini untuk form 2 kita nyambungnya ke form keempat, DM potek ketiga, ke 1 sampai ke 9. Nah, untuk prosedur form 2 bit button. Nah, ada self hide untuk login sembunyi, form 4 show modal untuk buka daftar, tunggu sampai user selesai, self show untuk muncul kembali setelah form 4 ditutup. Terus untuk bit button satu klik, akses query ada di dalam DM apotek. Nah, seperti ini. SQL select from, use username and password. Terus dicek apakah datanya ketemu. Terus jika salah akan muncul tulisan show message user atau password salah. Terus nah, di sini juga bisa mirip role, bisa admin. Terus jika berhasil login admin sukses, jika pilih pasien login pasien, terus show modal.
login sukses pasien. Nah, untuk yang ketiga ada image button 1 2 3 4 5. Terus ini berhubungannya ke form 5, ke 6, ke 7, ke 8 dan ke 2. Nah, saat button 1 diklik, form 5 muncul. Saat form 3 button 2 diklik, form 6 muncul. Terus button 3 diklik, form 7 muncul. Dan pada saat button 4 diklik, form 8 muncul. Terus saat button kelima diklik, form 3 close dan form 2 show. Terus keempat, di sini ada label button, edit image button. Nah, ini nyambungnya ke from the import tag 3 sama kedua. Terus form 4 button 1 klik. Jika input kosong muncul seperti ini. Show message username password wajib diisi. Terus proses database di import tag jQuery. Jika user ganda, close select tag, select user from use where username. Terus jika namanya sudah dipakai tidak bisa, terus pakai nama yang lain. Terus simpan data baru, close, insert into to username password role. Terus simpan. Jika berhasil, muncul tulisan pendaftaran berhasil, silakan login di form 2. Terus pindah ke form 2, login, form 2 show, tampilkan form login, pastikan namanya benar-benar form 2. Terus self close, tutup form daftar. Terus show message jika terjadi kesalahan, menyimpan. Terus button 2, form 2 show, tampilkan form login, pastikan nama benar form 2. Terus self show, tutup form daftar. Terus untuk yang kelima, nah di sini ada bit button, ada SMDB grid, ada label, ada edit, terus ada combo box, ada DB lookup, sama button, sama T open picture, sama T button, T image. Nah, ini nyambungnya ke ketiga sama D import tag form ketiga. Nah, pada saat form kelima, bit button klik 1, pada saat diklik form 5 close dan form 3 show. Terus form 5 button 2 diklik, Steam Time Memory System variabel pembantu untuk mengalirkan data foto. Terus begin, cek input data kosong sama kayak biasa, edit name, terus show message jika data belum lengkap. Terus di sini ada Z key obat. Nah, perhatikan ada tambahan kolom di foto di sini. Nah, di sini ada kode obat, terus nama obat, harga, stok, satuan, ID pabrik, ID distributor, sama foto. Nah, untuk values-nya ada kode, nama, harga, stok, satuan, pabrik, distri, dan foto. Nah, di sini edit kode, namanya kode, edit nama, namanya nama. Terus start to indef untuk harga, start to indef untuk stok, terus
CBB satuan untuk satuan, LKP pabrik untuk pabrik, dan LKP distributor untuk distributor. Jika menyimpan foto, hati-hati di sini the image. Kalau user tidak mempunyai foto, upload foto, isi data dengan kosong atau nol. Terus kalau ada foto atau ubah bisa simpan. Terus finally tim free, bersihkan memori HP dan laptop penting. Terus jika berhasil akan muncul show message berhasil disimpan data dan foto. Terus refresh, close SQL, select from tabel obat. Nah di sini buat koneksi tabel referensi agar drop down terisi. Dari dmpotek jadi pabrik close, dmpotek jadi pabrik open. Seperti ini semuanya, tampilkan data obat di grid dmpotek ZQ obat close, dmpotek ZQ obat open. Nah di T5 SMDB grid in kolom ada ambil data teks seperti biasa, ada edit kode, edit nama, edit harga, edit stok, CBB satuan. Untuk mengambil data kode, nama obat, harga, stok, dan satuan. Jika sudah tuh set drop realisasi seperti ini. Kode, kunci kode obat biar nggak diedit sembarangan. Edit kode, enable false. Expert, jaga-jaga kalau klik area kosong. 2. Ambil foto dari database menggunakan blob, image foto, picture, nilai, bersihkan foto sebelumnya dulu. Terus buat pipa stream untuk mengalirkan data kosong, stream dmpotek ZQ obat, feed blob untuk foto. Terus JPG load from stream untuk sedot data dari stream ke JPG. Terus image foto picture assign JPG untuk tempel JPG ke kotak gambar. Terus kalau format gambar rusak atau bukan JPG biarkan kosong saja. JPG free, tutup pipa stream, penting biar memori gak bocor. Terus di sini ada edit kode enable, true, buka kunci kode obat. Terus button 4 klik di form 5 ada edit kode. Nah di sini kita bisa milih show message, pilih dulu data yang mau dihapus, terus konfirmasi hapus, if message, yakin mau menghapus obat, terus confirm yes atau no. Terus close with dmpotek, begin SQL tag, delete from tabel obat, kode obat untuk menghapus. Tuh jika berhasil, show message data berhasil dihapus. Terus refresh tabel, select from tabel obat. Di sini bersihkan form, edit kode clear, edit nama clear, edit harga clear, edit stock clear, edit kode enable true, aktif jika input data kode. Nah terus form 5 button 5 klik ada validasi kode. Terus buat mengubah data obat yang mau diubah, jika berhasil nih muncul data berhasil diubah. Terus dmpotek ZQ obat, perintah update, perbaiki data yang sudah ada. Nah update tabel obat yang bisa diupdate nama, harga, stok, satuan, ID pabrik, ID distributor, foto, dan kode. Jika sudah kunci berdasarkan kode obat. Terus masukkan parameter data teks seperti ini. Terus logika update foto, kalau gambar kosong set 0 di database. Terus jika berhasil data dan foto berhasil diupdate, refresh. Jika gagal muncul tulisan gagal update. Terus button lookup, masukkan foto tapi
formatnya cuman bisa JPG saja. Terus lanjut ke 6. Di sini nyambungnya ke use ketiga dalam DM-Potnet, ada button, label, edit, terus SMDB grid dan image. Terus var-nya from 6, memunculkan from 6. Terus pada saat bit button 1 diklik, from 6 close, from 3 show. Terus from 6 from show DM-Potnet yang tadi. Terus masukkan data dari tabel ke edit box. Ini untuk pabrik, ada ID pabrik, nomor pabrik, alamat, nomor telepon. Terus nama pabrik wajib diisi. Terus ada nama pabrik, alamat, dan nomor telepon. Terus value-nya nama, alamat, telepon. Terus jika semua data berhasil diisi, akan muncul show message data pabrik tersimpan. Terus SQL-nya select from tabel pabrik agar muncul datanya. Terus jika gagal, akan muncul tulisan gagal. Terus ubah, pilih sama kayak tadi. Untuk mengubahnya lanjut ke 7. Nah, di sini ada bit button, label, edit, terus SMDB grid, button, sama image. Ini nyambung ke from ketiga sama var-nya from 7. Pada saat button 1 diklik, from 7 close, from 3 show. Terus from show muncul DM-Potnet distri close, DM-Potnet distri open. Nah, ini untuk distributor. SMDB grid untuk mengambil data distributor ke kontak input. Nah, di distributor itu yang harus diisi ada ID distributor, nama distributor, alamat, dan nomor telepon. Nah, jika berhasil diisi semua, button 2 klik berhasil, nama distributor wajib diisi itu. Terus SQL add-nya insert into tabel distribusi, nama distribusi, alamat, telepon, value, nama, alamat, telepon. Terus show message jika data berhasil disimpan, muncul tulisan seperti ini. Refresh, select tabel from distributor agar muncul data dari tabel distributor. Terus show message gagal simpan jika data gagal disimpan. Terus bisa update juga sama kayak tadi. Lanjut ke 8. Di sini ke 8 ada button, label, edit, terus edit time picker, ada DB lookup, SMDB grid, button, label, SMDB navigator, image, max db grid export. Nah, ini untuk memunculkan form 8, nyambungnya ke ketiga dan DM-Potnet. Terus bit button 1 klik di form 8, close, from 3 show. Form 8 di sini untuk mencari harga obat yang dipilih dari tabel obat. Ada DM-Potnet zq obat, loket, kode obat. Masukkan harga ke kotak edit harga, DM-Potnet zq obat, field name untuk harga, di set jumlah
juga akan dibeli biar aman. Kita contohnya satu dulu, seperti ini. Kalau inputan kosong atau bukan angka, anggap 0. Terus validasi input, show message data belum lengkap. Terus 2, cek stok obat di gudang, kita cari lagi obatnya untuk memastikan kode terbaru. Seperti ini. Kalau stok kosong, tolak transaksi. Stok kosong, stok obat tidak cukup. Terus hitung stok, sisa stok sekarang. Terus proses simpan transaksi dan potong stok, simpan ke tabel transaksi. Nah, yang harus diisinya ada nomor, tanggal, kode, jumlah yang mau dibeli, sama total harga. Update stok di tabel obat. Ini stok obat baru, kode. Refresh tabel biar di grid update. Cari from tabel obat. Terus message transaksi berhasil, stok obat sudah berkurang. Terus seperti itu. Terus ambil nomor transaksi, ambil tanggal, ambil obat, ambil jumlah dan total. Terus kita lanjut ke form 9. Di sini ada label, ada edit, ada tsmdb grid, ada label juga, terus ada image. Nah, ini nyambungnya ke dmpotek ketiga sama ke form kedua. Nah, di form 9 ini untuk mencari obat yang namanya mirip dengan ketika from obat, masukkan parameter pencarian, tanda di depan dan di belakang, artinya menggunakan kata inti, kata kunci. Terus T4 from show, edit, clear, tampilkan semua data obat lagi. Nah, ini untuk mengedit obat. Terus jika button 1 diklik, from 9 close, from 2 show. Terus sama bersihkan foto lama dulu biar gak salah lihat. Image obat, picture, cek apakah obat yang masukin foto di database. If not, dmpotek set key obat, fit name foto is null. Then terus buat aliran data sistem untuk membaca blob stream dmpotek set key obat, create blob stream dmpotek. Terus JPG route form shell, sedot data gambar, image obat, picture, tampilkan ke layar. Terus kalau gambar rusak atau bukan JPG biarkan kosong. Terus stream free, tutup aliran data penting. Nah, selanjutnya kita mengerjakan TRD ERD 2 karena kemarin belum presentasi. Nah, di sini ERD-nya user cuman bisa melihat katalog obat dan harga. Terus pabrik memproduksi obat dan distributor mendistribusikannya, terus dicatat di dalam transaksi untuk ERD-nya. Terus untuk TRD-nya di user ada username, password, sama role. Nah, di sini harusnya di user itu role-nya enum, cuman lupa diganti jadinya varchar, harusnya enum. Terus usernya PK. Untuk pabriknya ada ID pabrik. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini nyambung pabriknya ke obat. ID pabrik sebagai PK, distributor, ID distributor sebagai PK, premier key nyambung ke obat.
Nah, seperti ini untuk TRD nya. Kita lanjut ke database. Nah, untuk database nya namanya DB Apothiko. Terus tabelnya ada tabel distributor, tabel obat, tabel pabrik, tabel transaksi, sama tabel user. Kita dari user dulu. Ada field username, password, role, data type-nya varchar enum. Terus tabel transaksi. Nah, di sini ada nomor transaksi, tanggal transaksi, kode obat, terus jumlahnya, terus total harganya. Ini jumlahnya maksudnya berapa obat yang mau dibeli. Terus data type-nya ada varchar, datetime untuk tanggal, varchar kode, integer untuk jumlah yang mau dibeli sama total harga. Terus di sini ada PMR key untuk nomor transaksi dan foreign key untuk kode obat. Nah, kode obat dibuat kode tabel obat, kode obat, cascade sama restrict. Tabel pabrik. Nah, ada ID pabrik, nama pabrik, alamat, nomor telepon. Di sini ID pabriknya data type-nya integer, nama pabriknya varchar, alamatnya teks, nama teleponnya varchar. Nah, primary key-nya ada di ID pabriknya. Terus untuk obat, di sini fieldnya ada kode obat, nama obat, harga, stok, satuan, ID pabrik, ID distributor, dan foto. Nah, untuk data type-nya kita menggunakan untuk kode obat varchar, nama obat varchar, untuk harga integer, untuk stok integer, untuk satuan varchar, untuk ID pabrik integer, untuk ID distributor integer, dan untuk foto menggunakan long block. Nah, untuk primary key-nya ada di kode obat dan foreign key-nya ada dua di sini, di ID pabrik dan ID distributor. Nah, kolomnya ID pabrik, ID distributor, reference tabelnya DB Apothiko tabel, terus DB Apothiko pabrik untuk yang pabrik, dan DB Apothiko tabel distributor. Nah, untuk orange kolomnya untuk yang pabrik ID pabrik, nah untuk yang distributor ID distributor. Update-nya resist dua-duanya, untuk on delete-nya set 0 dua-duanya. Nah, untuk tabel distributor di sini ada field ID distributor, nama distributor, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk primary key-nya ada di ID distributor. ID distributor data type-nya integer, nama distributor varchar, alamatnya teks, dan nomor teleponnya varchar. Nah, untuk database sudah, dan sudah ada datanya juga seperti ini. Nah, kita langsung ke demo aplikasinya. Kita langsung run saja. Nah, pertama muncul seperti ini. Ini tampilan awalnya. Kita masuk dulu. Dan jika belum punya akun, daftar dulu di sini. Kita kasih contoh saja. Namanya Hafiz. Passwordnya 1234. Daftar. Nah, pendaftaran berhasil. Silakan login di form 2. Tuh. Dan terus kita langsung login dulu sebagai pasien, namanya Hafiz. Yang tadi masukkan lagi sepertinya 1 2 3 4. Masuk, login sukses untuk pasien. Nah, seperti ini tampilannya.
kita bisa cari obat, misalnya paracetamol akan langsung muncul, harganya 8.000, stoknya 20, satuannya pieces, terus logo out untuk keluar. Dan di sini kita bisa masuk juga sebagai admin karena kita sudah bikin admin. Passwordnya admin juga. Langsung masuk. Sebentar. Nah, login sukses admin. Nah, admin kita bisa melihat data transaksi, data pabrik, data obat, data distributor. Kita contoh dulu ke data pabrik. Nah, kita bisa menambahkan data pabriknya, misalnya ID-nya 9, nama pabriknya PT Itenas misal, alamatnya Bandung, dan nomor teleponnya misal. Nah, simpan. Nah, data pabrik berhasil disimpan. Nah, untuk mengeditnya kita pilih ininya apa, pabrik mana yang mau diubah, terus kita bisa update. Sebentar, misal ini jadi 10, misal update. Data berhasil diupdate. Dan di sini juga sudah ada di ID pabrik tuh 9. Hapus, coba hapus yang tadi. Tuh, hapus. Terus kita ke distributor dulu. Nah, ini untuk distributornya, misal ID-nya 8, nama distributornya PT Itenas, alamatnya Bandung, nomor teleponnya misal simpan, masih disimpan. Tuh, sudah muncul. Terus kita bisa update juga, misal alamatnya ganti jadi Bandung, jadi Bekasi. Update. Sudah keganti harusnya. Nah, udah keganti jadi Bekasi. Terus hapus, kita coba hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kita lanjut ke data obat. Ke transaksi dulu. Di transaksi kita bisa pilih contoh dulu di sini, nomor 100, tanggalnya misal tanggal 23, obatnya paracetamol. Tuh, harga satunya sudah muncul 8.000.
Jadi misal mau beli 3, nah jadi 24.000, kita simpan. Nah, transaksi berhasil, stok obat berkurang. Kita coba lihat. Nomor 100 tadi. Tuh, sudah muncul. Dan bisa dihapus juga. Nah, misal ini mau diupdate jadi beli 6, update. Data berhasil diupdate dan bisa di print juga ini data-datanya. Kita contoh ke Excel, export. Nah, muncul. Kita lanjut ke yang terakhir, data obat. Nah, di sini misal paracetamol harganya 8.000, stoknya kita tambahin jadi asalnya 20 jadi 60, bisa simpan, update. Nah, tuh ini 60, terus mau dihapus bisa bentar. Nah, seperti itu, harganya juga bisa diganti. Nah, sudah. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas akhir praktikum pemrograman dasar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.